Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto dan berita terbaru termasuk dengan analisa teknikal terbaru untuk market crypto ya. Karena memang ini akan cukup menarik pergerakan price action dari Bitcoin maupun nanti kita akan bahas juga sedikit tentang Ethereum ya yang akan kita coba bahas berikut dengan berita-beritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, update harian, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini, seperti yang kita sempat bahas di video yang terakhir ya, tren kripto di bulan Agustus, kita memprediksikan mungkin 1 atau 2 hari ke depan akan sedikit mengalami penurunan, dan memang ini Bitcoin ada sedikit koreksi ya, kisaran 1,9%. Nanti teman-teman bisa perhatikan di secara analisa teknikalnya. Ethereum mengalami penurunan sekitar 4,8%, dan kita coba lihat secara 24 jam terakhir, apakah ada altcoin yang naik? Ada ya jawabannya. Kita lihat ada Nexo, lalu kita lihat ada Kronos juga yang mengalami kenaikan 9%, Gala naik sekitar 5,4%, dan lain-lainnya ya. Lalu kalau kita lihat mengalami penurunan seperti ini, ada EOS, Filecoin, Convex Finance, ada ApeCoin ya. Ini ApeCoin masih mengalami penurunan walaupun sebenarnya nanti kita akan bahas dia lagi ada berita cukup positif ya. Berikutnya ada Graph dan lain-lainnya. Secara Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed Index 31 ya. Sebenarnya kalau kita lihat market crypto di sini mengalami penurunan, ini lebih ke arah healthy pullback gitu ya. Jadi mereka udah sempat naik ke atas ya, udah sempat breakout, dan sekarang ini adalah pullback yang cukup sehat, bisa dibilang seperti itu. Kita lihat ke dalam beberapa berita terbaru. Kita mulai dari si Kobeissi Letter. Ya, di sini dia membahas bukan market kripto tapi lebih ke arah market saham ya. Tapi ini masih ada relasi dengan kripto sebenarnya, karena biasanya pada saat market saham mulai mengalami kenaikan, kripto juga melakukan kenaikan juga yang sama. Istilahnya seperti itu ya. Di sini dia bahas if the bottom is in. Artinya apa? Kalau misalnya benar-benar bottom yang terjadi sudah terjadi, istilahnya seperti itu ya. Berarti Bitcoin di 17.000. Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama adalah first bear market bottom without VIX at 45+. VIX ini adalah volatility index. Kita bisa lihat dari sini VIX atau VIX gitu ya, volatility untuk S&P 500. Nah, sebenarnya ini grafik apa? Mudahnya ini grafik volatilitas gitu ya. Semakin volatilitas marketnya, semakin volatile gitu ya, semakin banyak naik turun VIX ini akan semakin naik. Teman-teman bisa perhatikan di tahun 2020 nih ya. Contoh kasus sebelumnya aja. Di sini ya. Ini bulan berapa? Ini Maret 2020. Kita bisa lihat VIX-nya naik sampai ke 83 ya. Istilahnya dia naik sangat signifikan sekali karena market tiba-tiba drop gitu ya. Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini ya, kita kalau lihat secara weekly candle-nya ya, sebenarnya ini volatility index-nya lebih ke arah masih sideways gitu di dalam area ini. Nah, volatility indexnya di dalam area ini dan masih di bawah level 45 menurut si ini Kobeissi Letter ya. Mungkin 45 ini menjadi target kalau misalnya mulai ada volatilitas yang cukup besar di dalam market saham ya, karena ini adjust untuk S&P 500. Berikutnya ini adalah fastest bear market bottom with Fed raising rates. Jadi kita tahu bahwa Federal Reserve dengan FOMC meetingnya menaikkan suku bunga gitu ya. Dan sebenarnya suku bunga ini bisa dibilang tidak terlalu positif ya, lebih karena dampaknya negatif terhadap market saham khususnya ya. Dan kalau misalnya Fed raising rates di sini dan ternyata benar-benar terjadi bear market bottom, ini yang paling cepat, istilahnya seperti itu ya, secara beberapa time frame sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah 4 months shorter than average bear market. Jadi ini 4 bulan lebih pendek gitu. Berarti bisa dibilang 4 bulan lebih cepat dari bear market, rata-rata bear market sebelumnya gitu, secara durasi bear marketnya. Secara harga artinya adalah a bottom that is 12% higher than average bear market gitu. Jadi di atas 12%. Kalau memang kita ukur mungkin ini untuk lebih ke arah S&P 500 gitu ya. Begitu pula juga Bitcoin. Kita bisa lihat banyak prediksi Bitcoin ke 13.000, ke 12.000. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin akan ke level 12.000 atau 13.000, atau memang sebenarnya bottomnya sudah dicapai Bitcoin di level 17.000. Kira-kira seperti itu ya. Konklusinya apa? Konklusinya menurut dia adalah this is not your average bear market. Jadi ini adalah bear market yang berbeda. Ya, bear market yang berbeda dari yang lainnya. Secara ekonomi, mungkin kita bisa tambahkan geopolitical dan lain-lainnya. Nah, ditambah kenapa nih market bisa mengalami koreksi juga. Ini berita terbaru juga yang kita bisa lihat di sini. Bitcoin dan Ethereum slump yang mengalami penurunan as Pelosi. Pelosi ini adalah Nancy Pelosi ya.
Nancy Pelosi, Taiwan trip weakens risk sentiment. Nah, kita bahas dulu Nancy Pelosi itu siapa ya. Nancy Pelosi ini adalah orangnya. Dia adalah, kita kalau zoom sedikit di sini, Speaker of the United States House of Representative gitu ya. Jadi dia salah satu politikus di Amerika dan memang sudah ada jabatannya, bisa dibilang seperti itu. Dan dia ini lagi visit atau lagi pergi ke Taiwan. Dan kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman melihat geopolitical issue gitu ya, Taiwan ini lagi sedang tegang gitu ya dengan China ya. Jadi ya bisa bilang Taiwan dan China, dan kalau misalnya Amerika ternyata pergi, si Nancy Pelosi ini pergi ke Taiwan, itu mungkin bisa menimbulkan ketegangan yang tambah tinggi lagi, istilah seperti itu ya. Bahkan di sini dari China Foreign Ministry gitu ya, dari Kementerian Luar Negerinya lah bisa dibilang ya, there will be serious consequence if Pelosi visits Taiwan. Kalau memang dia memang visit Taiwan, dan memang kalau tidak salah sekarang Pelosi sudah visit Taiwan gitu ya. Nah, di sini ya dari si Chao Li-chien ya, dia ada bahas di sini. Jadi ya makanya market mungkin sedikit volatile ya, sedikit naik turun mungkin gara-gara hal ini gitu ya. Karena mungkin takut tegang, ada geopolitical issue, takutnya mungkin mulainya ada perang dunia ketiga seperti Rusia dan Ukraina dan lain-lainnya ya. Semua adalah spekulatif, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya, karena memang secara ekonomi, secara politik di dalam beberapa bulan terakhir ini ya cukup sangat susah diprediksi juga gitu ya. Tapi kita kalau lihat di dalam berita crypto market ada beberapa hal juga di sini dari Gucci ya, pasti teman-teman sudah familiar dengan Gucci, fashion brand gitu ya. Now accepting ApeCoin. Jadi dia menerima ApeCoin sebagai payment ya dari via BitPay. Dan di sini dia bahas select Gucci boutiques. Jadi ini untuk beberapa toko-tokonya di Amerika. Dan ya ini expand the cryptocurrency available. Jadi memang sebenarnya sudah ada beberapa cryptocurrency, sekarang ditambahin ApeCoin. ApeCoin bagaimana secara harga? Dengan berita ini baru aja ada berita ya. Dan ApeCoin ini mengalami kenaikan, memang di sini sempat bounce ya dari level 6,3 ke 6,6, tapi langsung mengalami penurunan lagi, istilahnya seperti itu ya. Ini mungkin naik karena ada beritanya aja ya, seperti di pump aja. Nah sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba bahas saja. Kita lanjut dari analisa kita sebelumnya ya. Memang sebenarnya masih cukup tepat planning kita, strategi kita masih cukup tepat, dimana kita bahas kemarin market sempat stabil di area 23.200 ya, dan kita memang sempat prediksi dimana market mungkin akan ada condong mengalami pelemahan, dan hari ini memang market mengalami pelemahan ya. Target di area ini sebenarnya kalau teman-teman masih tertarik atau misalnya teman-teman yang buka posisi short, kalau saya rasa lebih baik tidak buka posisi dulu di daerah ini ya, karena ini area yang agak susah untuk kita baca arah marketnya, kira-kira seperti itu. Tapi ini yang saya perhatikan adalah selanjutnya adalah di level 22.400-an, 22.500-an lah di area support ini. Apakah support ini akan bertahan atau tidak? Ya kalau teman-teman, kalau menurut analisa saya rasa dengan weekly close kemarin ya, kita sempat bahas candle mingguan, closing candle mingguan, sebenarnya dibilang cukup positif ya, cukup positif walaupun belum bisa dibilang benar-benar market bakal naik, istilah seperti itu ya. Tapi mungkin dengan seperti itu ada kemungkinan di mana Bitcoin bisa bertahan di area support di sini ya, level 22.459 gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Bitcoin mulai ke level area ini, berarti mengalami koreksi sekitar 2,2%-an gitu ya. Artinya mungkin kita akan ada sedikit bounce up lagi, atau mungkin ada kenaik short term pump. Itu yang kenaikan sementara. Nah nanti mungkin kita lihat lagi kalau dia kenaikan di sini, apakah di sini ternyata dia mulai mengalami penurunan ya, mulai mengalami penurunan, atau dia bisa membuat higher high yang baru ya. Higher high yang baru itu berarti di sini ya. Di sini kan high sebelumnya. Kita lihat di sini, saya coba gambarkan ya. Nah, ini di sekitar area level 24.600-an ya. Jadi apakah Bitcoin bisa menembus area level 25.000? Ya, kalau kita perhatikan secara time frame makronya atau secara long time frame ya, khususnya di bulan Agustus, kalau kita secara time frame daily, saya rasa ini cukup mungkin ya, ada kemungkinan sebenarnya Bitcoin di bulan Agustus ini mengalami kenaikan sampai ke level mungkin ya menembus 25.000, atau bahkan base case skenario nya
ke 3 level ini yang kita sudah bahas ya. Kita sempat bahas 3 target berikutnya untuk Bitcoin, 26.000, 27.000, 28.000. Tapi saya rasa mungkin bahkan level 28.700 ini cukup mungkin gitu ya untuk Bitcoin kembali naik lagi di bulan Agustus, karena cukup positif lah istilahnya, tidak terlalu banyak pengumuman tentang makroekonomi, dan secara momentum mungkin market membutuhkan relief rally atau rally yang melegakan lah setelah kita mengalami penurunan untuk sementara gitu ya. Bukan berarti kita akan bull market lagi. Jadi kalau menurut analisa saya mungkin kita lebih karena naik sini, ada rejection di zona-zona ini, dan kita mulai mengalami penurunan kembali, istilahnya seperti itu ya. Tapi inilah sesuatu yang bisa kita manfaatkan ya, rally seperti ini. Jadi itu untuk Bitcoin secara short term ya, short term dan juga secara gambaran besarnya. Kita lihat Ethereum. Nah, Ethereum kalau kita perhatikan sekarang berada di dalam level supportnya sih secara time frame daily-nya ya. Ini bisa teman-teman perhatikan mungkin ya. Kita lihat closingnya bagaimana di daily-nya, karena ini berpas-pasan di level supportnya 1600-an ya. Kalau ternyata dia closingnya cukup bagus, masih di atas level ini, ada kemungkinan karena kita lihat Bitcoin bounce, mungkin Ethereum bisa mulai bounce lagi gitu ya, atau kembali naik lagi. Tapi mungkin naiknya tidak akan terlalu signifikan sih saya rasa. Kenapa? Karena memang ini resistannya cukup kuat untuk Ethereum 1700-an di level ini. Jadi istilahnya Ethereum ini naiknya sudah cukup tinggi lah bisa dibilang. Kita lihat dari bawah sini dia naik 78% ya. Kalau dibandingkan dengan beberapa altcoin lain, Ethereum ini salah satu altcoin yang kenaikannya sangat-sangat signifikan ya, salah satu yang paling besar. Jadi itu untuk Ethereum. Kita lihat untuk S&P 500 juga untuk market saham. Market saham bounce-nya cukup bagus juga. Kita bisa lihat di sini kita sempat gambar, dan di sini adalah supportnya, lalu di sini dia sempat resistance, dia breakout ya. Terus teman-teman bisa perhatikan dia retest ke bawah level sini ya, dia retest dan sekarang dia mengalami kenaikan lagi. Tapi mungkin di area level sekarang ya, kalau kita lihat dari sini, bisa kita perhatikan ya, sebenarnya di area di kisaran level sekarang nih ya, ini adalah resisten yang cukup kuat juga nih. Satu, ini sempat jadi support, sempat jadi resisten, sempat sekarang menjadi resisten. Jadi ini menunggu nih, apakah kita akan mengalami rejection dalam minggu ini untuk S&P 500 ya, baru kita mengalami kenaikan, atau kita bisa mulai breakout ke atas. Kalau misalnya S&P 500 ini mulai breakout ke atas, mungkin Bitcoin bisa mulai berjalan juga. Mungkin Bitcoin ke 25.000 bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai gitu ya, mungkin bisa secara short term kalau memang S&P 500 ini breakout. Kita lihat Bitcoin dominance. Bitcoin dominance di sini kembali lagi untuk retest ke area supportnya ya, di area ini. Tapi mungkin dengan seperti ini ada kemungkinan selanjutnya dia mulai ada altcoin season, mulai turun ke bawah gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin dominance, belum terlalu banyak yang kita bisa bahas. USDT dominance. Kalau USDT dominance ini masih sesuai dengan plan kita, di mana USDT dominance-nya karena menemukan level support dia ada sedikit kenaikan gitu ya. Tapi mungkin nanti ada saatnya dia menemukan level resistance ya. Mungkin resistennya bisa di level ini sih sebenarnya ya, di level sekarang. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, 1-2 hari ke depan, kalau ternyata dia nggak bisa breakout, mungkin dia akan turun ke bawah lagi USDT dominance-nya. Dan kalau misalnya hal ini seperti ini terjadi, berarti ya bisa dibilang di akhir minggu gitu ya, di akhir minggu untuk kripto kalau hal ini terjadi ya akan cukup positif, mungkin kita malah mengalami kenaikan gitu ya. Jadi itu dulu untuk update video market kripto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.